Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Kumbara, Stambuk F221 18090. Ya, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Perkembangan Arsitektur 2, yaitu dengan judul materi Perkembangan Arsitektur Fungsionalisme dan Kubisme. Teori arsitektur modern, fungsionalisme, dan kubisme. Perkembangan arsitektur modern fungsionalisme diwarnai dengan anti pada pengulangan bentuk-bentuk lama dengan teknologi baru. Dan pada awal abad ke-20 terjadi perubahan besar, radikal, cepat, dan revolusioner dalam pola pikir. Dalam pandangan arsitektur modern, terjadi perubahan dalam pola dan konsep keindahan arsitektur, di mana keindahan timbul semata-mata oleh adanya fungsi dari elemen-elemen bangunan. Oleh karena itu, aliran disebut sebagai arsitektur fungsionalisme. Dalam penerapan konsep fungsionalisme, Pusrime atau rasionalisme mewujudkan bangunan bersih, murni, tanpa hiasan, sederhana berupa komposisi bidang kotak, balok, dan kubus, memandang bahwa seluruhnya merupakan kesatuan bentuk sehingga disebut arsitektur kubisme. Definisi fungsionalisme. Arsitektur fungsionalisme adalah arsitektur yang menerapkan pola dan konsep keindahan yang timbul semata-mata oleh adanya fungsi dari elemen-elemen bangunan. Bangunan terbentuk oleh bagian-bagiannya, apakah dinding, jendela, pintu, atap, dan lain-lain, tersusun dalam komposisi dari unsur-unsur yang semuanya mempunyai fungsi. Ciri arsitektur fungsionalisme yaitu pertama, penggunaan bahan-bahan baru dan struktur yang terlihat, tutupan atap yang datar, proses yang sederhana, kaca-kaca besar, dan menutupi permukaan internal ruang bangunan. Bentuk bangunan mengikuti fungsi. Contoh yang pertama yaitu pada bangunan Maison de la Roque 1923 di Paris oleh Le Corbusier dan Pierre Jeanneret. Kita lihat bangunannya itu menggunakan bukaan-bukaan yang besar atau jendela yang besar, menggunakan atap yang datar. Ciri selanjutnya kita bisa lihat pada gambar di sini, yaitu kolom expose, rooftop, open space. Lanjut ke materi kedua, yaitu kubisme, gaya abstrak, gerakan arsitektur pada awal ke-20 pertama dari seni modern, dinemukan sekitar tahun 1907 di Paris oleh Pablo Picasso dan Georges Braque. Kubisme di arsitektur. Dalam teoritisnya, kubis arsitektur menyatakan perlunya dinamisme untuk menghasilkan rasa yang terlihat, yang dicapai melalui bentuk geometrik. Dalam penerapannya, fungsionalisme mewujudkan bangunan murni tanpa hiasan, sederhana dengan komposisi bidang kotak, balok, dan kubus, sehingga terbentuk aliran baru, yaitu aliran arsitektur modern fungsionalisme kubisme. Awal mula kubisme arsitektur itu kita lihat pada gambar di sini, yaitu model rumah kubis yang dipamerkan di Prancis dan berukuran 10 x 3 meter, dirancang oleh pematung Prancis Raymond Duchamp Villon, pelukis dan perancang Prancis André Mayer. Arsitektur kubisme pertama kali diterapkan nyata di Praha, Ceko, yaitu arsiteknya Ceko Joseph Kress, Joseph Gochard, Pavel Jana, Otakar Novotny adalah orang pertama dan satu-satunya di dunia yang pernah merancang bangunan asli dengan gaya kubisme. Berkembang terutama pada tahun 1910 sampai 1914. The House of the Black, The Grand Cafe Orient di Praha, yaitu oleh arsiteknya Joseph Gochard tahun 1912. Setelah Perang Dunia, para seniman kubis mempengaruhi pembentukan gaya Art Deco. Dalam arsitektur Art Deco, motif kubisme pasca setelah Perang Dunia sebelumnya dapat terlihat. Contohnya, lampu-lampu langit toko Aviat di Los Angeles, arsitek Ferdinand Schön. Ciri-ciri arsitektur kubisme yaitu yang pertama, bentuk dasar, jendela, warna, garis yang tajam dan bersih. Le Corbusier dan kubisme. Le Corbusier adalah seorang tokoh legendaris dalam arsitektur modern kubisme. Eklektik akhir abad ke-19, Art Nouveau, dan bentuk gayanya tidak puas membuat konsep baru, geometris dan relevan.
Pada tahun 1925 di Prancis, Le Corbusier merancang sebuah rumah dan konsep rumah seorang arsitek. Bentuk rumah itu secara keseluruhan segi 4, blok beratap datar yang terdiri dari 2 lantai. Pada salah sisinya terdapat teras di bawah atap, di mana atapnya berlubang untuk pohon yang menembus. Penerapan dari konsep kubisme, di mana dimensi waktu menembus ruang secara berkesinambungan menyatukan alam, ruang, luar, dan dalam. Pada dasarnya model tipe rumah sederhana dikembangkan oleh Le Corbusier untuk mengatasi masalah-masalah kota besar. Contoh selanjutnya yaitu Villa Savoy. Pada tahun 1999 perancangnya oleh Le Corbusier, lokasi di Prancis, Poissy. 5 poin arsitektur baru Le Corbusier, yaitu yang pertama politis, penggantian dinding pendukung dengan grid kolom beton bertulang yang menyandang beban struktural, adalah dasar estetika baru. Yang kedua, perancangan rencana dasar yang bebas, tidak adanya dinding pendukung berarti rumah tidak terkendali dalam penggunaan internalnya. Yang ketiga, desain bebas dari fasad, memisahkan bagian luar bangunan dari fungsi strukturalnya, membuat fasad bebas dari batasan struktural. Yang keempat, jendela horizontal yang memotong fasad sepanjang seluruh tubuhnya, menyalakan lampu kamar. Yang kelima, atap tubun di atap datar dapat melayani tujuan domestik sambil memberikan perlindungan penting ke atap beton. Kita lihat contoh penerapannya pada bangunan ini, yaitu yang pertama, mengangkat sebagian besar struktural di atas tanah, mendukung dengan panggung beton bertulang. Kedua, taman atap untuk mengimbangi area hijau yang dikonsumsi oleh bangunan dan menggantinya di atap. Tiga, yaitu lantai yang bebas. Terus 4, jendela horizontal yang panjang memberikan ventilasi dan penerangan. Dan yang terakhir, fasad yang bebas, dinding tanpa dukungan. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.